Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan algoritma. Apa itu algoritma? Pengertian algoritma. Algoritma adalah rangkaian terbatas dari instruksi-instruksi yang rumit yang biasanya digunakan untuk menyelesaikan atau menjalankan suatu kelompok masalah komputasi tertentu. Algoritma digunakan sebagai spesifikasi untuk melakukan perhitungan dan pemrosesan data. Selain itu, algoritma juga berisi serangkaian instruksi terbatas serta instruksi khusus untuk menghitung fungsi yang ketika dieksekusi dan diproses menghasilkan output tertentu dan kemudian berhenti pada kondisi terminasi yang ditentukan. Jenis-jenis algoritma: rekursi, divide and conquer, dynamic programming, 3D, brute force, algoritma backtracking. Fungsi algoritma: membantu Anda memecahkan masalah tertentu dengan cara yang logis dan sistematis. Algoritma dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menyelesaikan masalah yang sama. Algoritma juga dapat digunakan untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks dengan lebih sederhana. Bagi programmer, algoritma akan memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul, memungkinkan pemrograman untuk dengan mudah memodifikasi program tanpa mengubah total algoritma dan tanpa harus mengulangi dari awal. Pemrograman hanya perlu melakukan perubahan pada waktu tertentu, dan program dapat diperbarui untuk memperbaiki masalah yang muncul. Karakteristik algoritma: 1. Finiteness atau keterbatasan. Algoritma harus berhenti setelah mengambil sejumlah langkah yang terbatas, yaitu ada tujuan akhir yang tercapai, sehingga program akan terhenti ketika tujuan akhir telah tercapai. Program yang tidak pernah berhenti menunjukkan bahwa program tersebut mengandung algoritma yang salah. 2. Definiteness atau kepastian. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak ambigu. Ada instruksi yang jelas dan tidak ambigu, sehingga tidak ada kesalahan dalam menghasilkan output. 3. Input atau masukan. Input ini adalah masalah yang diketahui dan solusi akan diselidiki. Algoritma ini tidak memiliki atau lebih input, yang merupakan jumlah yang disediakan untuk algoritma untuk diproses. 4. Output atau keluar. Algoritma tidak memiliki atau lebih nilai output. Output ini tentunya harus menjadi solusi atau solusi dari suatu masalah. Output dapat berupa pesan atau kuantitas yang terkait dengan input. 5. Effectiveness atau keefektivitasan. Algoritma harus efisien. Setiap urutan atau langkah harus disederhanakan mungkin, sehingga dapat diimplementasikan dalam waktu wajar. Dan yang terakhir adalah contoh algoritma. Bubble sort menurutkan array dengan menukar elemen secara berurutan. Binary search mencari elemen dalam daftar terurut dengan membagi daftar. Faktorial menggunakan rekursi untuk menghitung faktorial. Dijkstra's algorithm temukan jalur terpendek dalam graf berbabot. Quicksort cepat dengan memilih elemen pivot dan membagi array. Linear search periksa elemen satu persatu. Fibonacci sequence hasilkan deret dengan jumlahkan dua angka sebelumnya. DPS telusuri graf atau pohon secara rekursif atau dengan tumpukan. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya. Terima kasih atas waktunya.